Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isanata jalim anamsi man syairi juhali wa ihya adili wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikramana khususan khasatan ila mu'alif hadha kitab ahkamul janais Sayyid Muhammad Ali Mursyidi bin Rahmat Ad-Damawi wa jamin talamidi wa masyikhina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan pengajian kita hari ini, yaitu kitab Ahkamul Janais ya. Untuk hari ini halaman 41 bab dafnil mayit ya. Babnya menerangkan tentang mengubur jenazah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi'ilmi fitarin amin. Babu dafnil mayiti utaikiku bab nerake mendem mayit. Babu dafnil mayiti utaikiku bab nerake mendem mayit. Dafnul mayiti utai mendem mayit. Dafnul mayiti utai mendem mayit iku fardun fardu. Iku fardun fardu ala kifayati ing atase kifayah. Ala kifayati ing atase kifayah. Lianna fi tarkihi karana temestene iku ing dalem tinggal mayit. Lianna fi tarkihi karana temestene iku ing dalem tinggal mayit ala wajil adi ing atase ndure bumi. Ala wajil adi ing atase ndure bumi hatkan ana ngrusak. Hatkan ana ngrusak li hormati maring kemulyaane mayit. Li hormati maring kemuliaane mayit wa ta'azzalan tompoloro sapa annasu menungso biro ya hati kelawan gondone mayit. Biro ya hati kelawan gondone mayit. Jadi babnya menerangkan tentang mengubur jenazah. Nah, hukum mengubur jenazah itu adalah fardu kifayah. Maksudnya kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang Islam, yang mana jika sebagian dari orang Islam tersebut sudah ada yang melakukan, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Namun yang mendapatkan pahala dari melaksanakan kewajiban tersebut adalah hanya orang yang melakukan tersebut. Yang lainnya tidak mendapatkan pahala, cuma dia sudah tidak berdosa. Nah, kenapa kok menjadi fardu kifayah mengubur jenazah? Karena kalau jenazah ini kita biarkan tanpa kita kubur, kita biarkan di atas bumi, maka ini akan merusak kehormatan terhadap mayit. Jadi tidak memuliakan terhadap jenazah manusia, yang mana manusia itu adalah merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Walaupun sudah meninggal pun jasadnya harus kita muliakan. Dengan cara apa? Kalau manusia itu meninggal, kita diwajibkan oleh syariat untuk mengubur jenazahnya. Nah, selain itu kalau kita biarkan jenazah ini di muka bumi tanpa kita kubur, ini akan menjadikan terganggunya manusia
dengan sebab bau yang tidak sedap dari jenazah atau mayit tersebut. Nah, wadabnu utai mendem. Wadabnu utai mendem fil makbarati ing dalam kuburan. Fil makbarati ing dalam kuburan iku afdalu luwih utama. Iku afdalu luwih utama li anan nabiyya karana temestene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li anan nabiyya karana temestene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yadafanu mendem sapa Kanjeng Nabi al-mauta ing propra wong kang mati. Al-mauta ing propra wong kang mati bil baqi ing dalam kuburan bakek. Bil baqi ing dalam kuburan bakek wali annahu lan krana temesetune kelakuan wali ana lan kena temestene kelakuan iku yaksuru akeh apa doa wong kang ndongaake lahu maring mayit miman nyatane saking wong yang zuruhu kang ziarah sapa man ing mayit jadi menguburkan jenazah di tempat pemakaman umum itu lebih utama. Ini berarti apa? Berarti umpama jenazah ini dikuburkan di pekarangannya sendiri gitu, atau mungkin di sawahnya orang tersebut, sawah pribadi, itu juga boleh. Tapi yang lebih utama adalah jenazah itu dikuburkan di pemakaman umum. Kenapa? Karena berdasarkan dengan perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengubur jenazah para sahabat-sahabatnya itu di kuburan bakek. Dan alasannya yang kedua, kalau jenazah itu kita kuburkan di pemakaman umum, akan semakin banyak orang yang mendoakan terhadap jenazah tersebut, yaitu orang-orang yang ziarah ke makam tersebut. Wa yajuzu lan menang apa dafnu mendem fil baiti ing dalam omah li anan nabiyya karena temestene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dupinan den pendem sapa Kanjeng Nabi fi hujrati Aisyah ing dalam kamare Siti Aisyah. Fi hujrati Aisyah ing dalam kamare Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, mengubur jenazah di rumahnya, maksudnya di rumahnya di sini ada di pekarangan rumahnya, di pekarangannya dia sendiri, bukan kok dikubur di dalam rumah, malah takut nanti keluarganya, gitu. Malah takut keluarganya kalau ada kuburan di rumahnya. Mungkin kalau rumahnya dijual ya tidak banyak yang orang mau membeli karena apa? Banyak kuburan di dalamnya. Maksudnya fil bait ini bukan di dalam rumah, tapi apa? Yaitu di pekarangan, mungkin di kebun pribadinya, di kebun milik dari orang yang meninggal tadi ketika dia masih hidup. Jadi diperbolehkan mengubur jenazah di pekarangannya sendiri atau di kebunnya sendiri. Nah, ini berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, itu mengubur jenazah beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya memang semenjak nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu para nabi itu jenazahnya akan dikubur di mana dia meninggal. Fa'in kola mengucap sapa ba'dul warasati sebagane pira-pira ahli waris.
sapa batul warasati sebagainya pira-pira ahli waris yudhafanu den pendem apa sapa mayit yudhafanu den pendem sapa mayit fil makbarati ing dalam kuburan waqala lan dawuh sapa badum sebagian ahli waris yudhafanu den pendem sapa mayit fil baiti ing dalam omah ya dufina mongko den pendem sapa mayit fil makbarati ing dalam kuburan lah alasannya li'anna lahu karena temestine iku tetekute badul warasah hakon ana hak fil baiti ing dalam omah ya falaya juzu mongko ora menang apa iskatuhu gugurake hak jadi andaikan ada ahli warisnya mayit ini yang bertentangan sebagian mengatakan bahwasanya jenazah mengendaki dikubur jenazahnya mayit itu sebagian ahli waris mengendaki dikuburkan di pemakaman umum nah yang lainnya selain maksudnya sebagian ahli waris yang lain itu mengendaki jenazah untuk dikubur di rumahnya sendiri, maksudnya di pekarangan rumahnya sendiri atau kebunnya sendiri. Maka kalau yang seperti itu, maka nanti yang dimenangkan adalah perkataan sebagian ahli waris yang mengatakan jenazah ini dikubur di pemakaman umum. Kenapa? Alasannya karena sebagian ahli waris itu mempunyai hak terhadap rumah tersebut, terhadap pekarangan atau kebun tersebut. Wastahabu lan den sunatake apa yudafana ya amil nasab apa yudafana yang to den pendem sapa mayit fi afdhali makbaratin ing dalem luweh utamane kuburan Lah li'anna Umar kana temestine Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku istadzana nyuwun izin sapa Sayyidina Umar Aisyah ing Siti Aisyah radhiyallahu anha nyun izin ayu dafana ing yen to den pendem sapa Sayyidina Umar masabhibaihi satane kanca lorone Sayyidina Umar. Nah sekarang disunahkan jenazah itu untuk dikuburkan di pemakaman yang paling utama. Kalau memang ada pemakaman yang paling utama, ini disunahkan mayit atau jenazah dikuburkan di pemakaman yang paling utama. Nah, kenapa? Karena Sayyidina Umar termasuk khalifah, beliau termasuk sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah. Itu pun juga pernah meminta izin kepada Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah ini adalah merupakan istri dari Rasulullah SAW. Beliau Sayyidina Umar meminta izin kepada Siti Aisyah untuk ketika dia nanti meninggal, jenazahnya dimakamkan di samping dua sahabatnya. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar. Nah, kenyataannya apa yang menjadi permintaan Sayyidina Umar ketika masih hidup kepada Siti Aisyah ini juga diamalkan, juga dilaksanakan. Buktinya sampai sekarang kita tahu di Madinah itu ada makamnya Nabi Muhammad SAW dan makamnya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, yang mana beliau bertiga itu makamnya berdekatan.
Nah, dengan landasan itu disunahkan jenazah itu kita kubur di pemakaman yang paling utama ya. Wa istahabu lan den sunatake apaan tujma yen to den kumpulake sapa al-qaribu pira-pira kerabat fi maudhi'in ing dalem panggonan wahidin kang siji lima krana ruwiya kang diniwetake apa anan nabi temesne Kanjeng Nabi sallallahu iku taroka tinggal sapa Kanjeng Nabi indaro si Utsman indem sandingi sirai Sayyidina Utsman ibni Mad'unin Utsman kang dadi anak lanang Mad'un tinggal sokhrotan ing watu Waqalan dewa sapa Kanjeng Nabi walimu marwake sapa ingsun biha kalawan sokhra ala qabri akhi ing atase kuburane sedulur ingsun li adfina supaya mendem sapa ingsun ilaihi maring kubro akhi man ing wong mata kang mati sapa man jadi disunahkan untuk mengumpulkan penguburan jenazah antara saudara, antar kerabat dalam satu wilayah atau satu lokasi. Jadi umpama kita mengubur mayat, ini usahakan dicarikan tempat yang dekat dengan kubur kerabatnya yang lain. Ini sunnah hukumnya. Semisal mungkin adiknya ini sudah meninggal, terus dikuburkan di suatu pemakaman. Nah, lantas kemudian selang beberapa tahun kakaknya ini meninggal. Ini sunnah untuk kita tempatkan atau kita kuburkan di dekat pemakaman adiknya tadi. Ini hukumnya sunnah. Nah, ini berlandaskan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu menaruh di atas kuburan. Itu di atas kepalanya ya. Sayyidina Utsman bin Mad'un, yaitu suatu batu yang besar. Tujuannya apa? Beliau mengatakan wa'allimu biya ala qabri akhi li adafina ilaiman mata. Tujuannya menurut beliau adalah untuk memberitahu terhadap kuburannya saudaranya, supaya apa? Supaya jika ada salah satu dari keluarga atau saudaranya lagi yang meninggal, itu nanti bisa ditempatkan di dekat kuburan saudara yang sudah ditandai tadi ya. Nah, dengan landasan ini maka disunahkan untuk mengumpulkan kuburan kerabat di tempat yang sama, di samping-sampingnya seperti itu ya. Wa in tasaha lan lamun rebutan
Wantasaha lan namun rebutan sapa itnani mayit loro. Sapa itnani mayit loro fi makbaratin ing dalam kuburan. Fi makbaratin ing dalam kuburan musabalatin kang den cawisake. Musabalatin kang den cawisake ya kudima mongko den dinginake. Kudima mongko den dinginake sapa sabiku kang wong kang dingini. Sapa sabiku kang dingini minhuman saking itnani. Minuman saking itnani likoli karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likoni karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mini iku saking golongan ingsun. Mini iku saking golongan ingsun mana khuman utawi nganggonake manahuman utawi nganggonake wong manahuman utawi nganggonake wong sabako kang dingin sapa man sabako kang dingin sapa man fa inistawaya mongko lamun dadi padha sapa itnani fi sabaki ing dalem dingin ya ukri'a mongko den undi sapa benauma ing dalem antarane itnani sapa benauma ing dalem antarane itnani. Jadi andaikan ada kuburan yang sudah disiapkan, sudah digali, nah ini untuk disiapkan bagi jenazah. Nah, lantas ada dua jenazah yang saling berebut tempat pemakaman tersebut. Ada dua jenazah yang saling berebut untuk menempati kuburan yang sudah disiapkan tersebut. Maksudnya yang berebutan ya bukan jenazahnya ya, masa jenazah berebut nggak bisa toh. Maksudnya orang-orang yang mengiring jenazah itu ini berebut tempat tersebut. Nah, maka solusinya penyelesaiannya bagaimana ini nanti adalah yang didulukan yang datang lebih dulu. Jenazah yang datang lebih dulu itu dikubur di tempat yang sudah disediakan tadi. Nah, adapun yang datangnya akhir itu nanti carikan tempat yang lain. Nah, sekarang kalau kedua-duanya itu datangnya bersamaan, semua ingin menempati kuburan yang sudah disediakan tadi. Itu bagaimana? Nah, itu nanti adalah solusinya apa? Diundi dari kedua jenazah tadi diundi. Nah, yang menang itu nanti berhak untuk dikubur di tempat yang sudah disediakan tadi, yang menjadi apa? Menjadi rebutan tadi, yang menjadikan kedua jenazah ini berebut untuk dimakamkan di situ. Nah, ini berdasarkan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan mini mana human sabak, termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang mendahulukan orang yang datang lebih dahulu. Jadi masalah ini juga memberi isyarat kepada kita bahwasanya masalah antri di dalam masalah apapun ini sudah ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW bagaimana kita ketika mungkin mendapatkan sesuatu, yang mana sesuatu itu yang mendapatkan tidak hanya kita saja tapi banyak orang lain yang mendapatkan. Maka di situ nanti apa anjuran dari Nabi Muhammad, anjuran dari syariat, yaitu yang didahulukan adalah yang datang lebih dahulu. Ini nggak boleh ya. Mungkin kita datang akhir terus merombol, itu nggak boleh ya.
itu kita harus antri. Kalau memang kita di urutan yang nomor 5 ya kita jangan minta untuk didahulukan. Nah, sabar, kita menempati urutan yang kelima tadi. Kalau memang urutannya yang nomor 2 ya bertempatlah di urutan yang kedua. Jadi termasuk golongan umat Nabi Muhammad yaitu mendahulukan orang yang datang lebih dahulu. Ya sebenarnya masalah apa? Masalah mungkin undangan ya. Undangan mungkin tetangga kita ini mengundang kita untuk mungkin acara-acara tertentu. Nah, ini yang mengundang tidak hanya satu orang, mungkin ada 2 orang atau 3 orang yang mana acaranya jamnya itu jamnya sama. Maka siapa yang lebih kita utamakan untuk kita datangi adalah orang yang mengundang lebih dulu. Walaupun toh mungkin itu bukan termasuk orang yang kaya ya toh, atau orang yang mulia, mungkin orang biasa, asalkan dia mengundang lebih dahulu kepada kita, yaitu yang kita datangi. Jadi masalah ini tidak pandang bulu, tidak harus yang kaya kita utamakan, enggak. Belum toh kaya, tapi kalau datangnya akhir ya kita akhirkan. Jadi intinya kalau ada tempat pemakaman yang sudah disediakan, ternyata ada 2 jenazah yang ingin dimakamkan di tempat yang sama, di tempat yang sama. Ini nanti yang didahulukan atau yang berhak untuk menempati pemakaman yang sudah disediakan itu adalah jenazah yang datangnya lebih dulu. Kalau memang datangnya bersamaan ya itu nanti diundi siapa yang menang, berarti itu yang berhak untuk menempati pemakaman yang sudah disediakan. Wala Buddha lan wala yudbanu ya, maaf. Wala yudbanu lan ora den pendem. Wala yudbanu lan ora kena den pendem wis. Wala yudbanu lan ora kena den pendem sapa mayitun mayit. Wala yudbanu lan ora kena den pendem sapa mayitun mayit fi maudhi'in ing dalam panggonan. Fi maudhi'in ing dalam panggonan fi kang iku tetep ing dalam maudhi'. Fi kang iku tetep ing dalam maudhi' mayitun utai mayit. Mayitun utai mayit illa annahu angin temestene kelakuan iku ya lamu den kaweruhi apa anau temen setune mayit iku qad bala teman-teman wis rusak sapa mayit iku qad bala teman-teman wis rusak apa mayit sapa mayit walam yabqalan ora tetep minhu sanging mayit apa sayun swiji-wiji wayar jaulan den balekake apa fihi mayit ila hibrati maring ahli waspada ila ahli khibrati maring ahli waspada bitil kal ardi ing dalam mengkono bumi. Jadi mayit itu tidak boleh dikubur. Mayit itu tidak boleh dikubur di tempat yang mana di situ masih ada jenazahnya. Jadi umpama kita itu kok menggali kubur untuk mayit yang sudah meninggal. Ternyata tanah yang kita gali tadi itu masih ada jenazahnya. Orang yang dulu. Maka yang seperti itu tidak boleh kita teruskan penggalian tersebut. Kita harus mencari tempat yang lain untuk mengubur jenazah. Karena di situ tadi kan masih ada jenazah orang yang dulu. Jadi tidak boleh kita itu mengubur jenazah di tempat yang di situ masih ada jenazahnya, kecuali
kecuali kalau sudah diketahui bahwasanya jenazah orang yang dulu itu sudah rusak dan tidak tersisa sedikit pun dari jenazah tersebut. Mungkin sudah tidak ada balung-balung yang tersisa, atau mungkin giginya sudah enggak ada sama sekali yang tersisa. Itu nanti baru boleh kita menggali tempat tersebut untuk mengubur jenazah yang baru meninggal tadi. Nah, masalah ini itu nanti dikembalikan kepada orang yang ahlinya terhadap tanah pemakaman tersebut. Soalnya apa? Setiap daerah tanahnya itu enggak sama. Setiap daerah itu tanahnya enggak sama. Mungkin kalau di tempat sini ya mungkin berapa tahun itu jenazah sudah menjadi tanah semuanya. Tapi di tempat yang lain seukuran sama dengan wilayah sini itu jenazah masih belum hancur, itu kan bisa saja. Makanya masalah ini nanti keputusannya dikembalikan kepada orang yang ahli terhadap tanah tersebut. Kalau orang yang ahli terhadap tanah tersebut mengatakan bahwasanya Pak, insya Allah jenazah orang yang dulu itu sudah hancur lebur, sudah tidak tersisa sedikit pun dari jasadnya, ya maka kita menggali tanah tersebut untuk kita jadikan kuburan bagi jenazah yang baru meninggal tadi. Tapi kalau menurut orang yang ahli ini belum rusak jenazahnya orang yang dulu, kita harus mencari tempat yang lain untuk digali sebagai kuburan untuk orang yang baru meninggal. Walayudefanu lan ora kena den pendem. Walayudefanu lan ora kena den pendem fi kubrin ing dalem kuburan. Fi kubrin ing dalem kuburan wahidin kang siji. Wahidin kang siji sapa itnani mayit loro. Sapa itnani mayit loro. Ya anan nabiya karena tamustine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yadfan. Iku lam yadfan ora mendem sapa kanjeng Nabi. Iku lam yadfan ora mendem sapa kanjeng Nabi fi kulli qabrin endem saben-saben kuburan siji. Fi kulli qabrin endem saben-saben kuburan siji ila wahidan angin ing mayit siji. Ila wahidan angin ing mayit siji. Nah, fa indaat mongko lamun narik. Fa indaat mongko lamun narik ila dzalika maring mengkono-mengkono. Ila dzalika maring mengkono-mengkono. Ila dzalika maring mengkono ngubur mayit loro ing dalam kuburan siji. Ila dzalika maring mengkono-kono isnani fil qabri wahid, ya. Ila dzalika maring kono-kono isnani fil qabri wahid apa daruratun darurat jasa mongko wenang apa dzalik. Jasa mongko wenang apa dzalik. Di anan nabiya karena temustune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sabda kanjeng Nabi. Iku kana ana sabda kanjeng Nabi iku ya jemau ngumpulake sapa kanjeng Nabi. Iku ya jemau ngumpulake sapa kanjeng Nabi al itsnaini ing wong mati loro. Itsnaini ing wong mati loro ming qatla Uhudin saking pira-pira wong kang mati ana perang Uhud. Fi qabrin ing dalem kuburan wahidin kang siji. Wahidin kang siji.
Semaya kulo mongko nuli dewa sapa Kanjeng Nabi. Semaya kulo mongko nuli dewa sapa Kanjeng Nabi ayyuhuma utawi endi-endine Ithnani iku kana ana sapa ayu iku akhdan ngalap lil Qur'ani maring Al-Qur'an. Fa idza usira mongko ari kalane den isarai. Fa idza usira mongko ari kalane den isarai sapa Nabi ila hadima maring salah sijine Ithnani Qadamahu mongko ndinganake sapa Nabi ing ahadima ilaladhi maring luang landa wa indat lan namun narik apa daruratu darurat la ayyudfana maring ento den pendem marajuli satane wong lanang sapa imraatun mayit wadon ju'ila mongko den dadekake benauma ing dalem antarane rajul lan imraah apa hailun aling-aling minaturabi sanging lebu waju ilalan den dadekake sapa rajul mayit lanang amama ing dalam ngarepe mayit wadon iktibaron kelawan milang-milang biahal yang hayati kelawan tingkae urip jadi tidak diperbolehkan kita tuh mengubur dua jenazah di tempat yang satu. Berarti tidak diperbolehkan kita mengubur dua jenazah di lubang satu. Maksudnya dua jenazah kita kuburkan bersama-sama di satu lubang, itu tidak diperbolehkan ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah beliau itu mengumpulkan dua jenazah dikubur satu lubang. Jadi kan Nabi Muhammad SAW itu setiap mengubur jenazah satu lubang untuk satu mayat. Nah, sekarang kalau memang keadaan itu memangsa satu lubang untuk dua jenazah atau lebih, itu bagaimana? Ya boleh. Kalau memang keadaan itu memangsa satu lubang untuk dua jenazah atau tiga atau lebih, itu boleh. Karena kalau hukum aslinya enggak boleh. Hukum aslinya satu lubang itu untuk satu jenazah. Karena Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Tapi kalau keadaan itu memangsa untuk melakukan hal itu, yaitu mengubur dua jenazah satu lubang, itu boleh. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah beliau itu mengumpulkan dua jenazah di satu lubang, yaitu jenazahnya para sahabat yang meninggal pada perang Uhud. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW seraya mengatakan ayyuhuma kana akhdhul lil Qur'an fa idza usiru ila ahadima qadamahu ilallah tadi ya. Nah, wa intaat lan namun narik. Nah, sekarang kalau keadaan itu memangsa bagi kaum muslimin
untuk mengubur dua jenazah satu lubang. Pada jenazah ini adalah laki-laki dan perempuan. Karena mungkin lokasinya sudah tidak ada untuk dipisah-pisah, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang mengharuskan dua jenazah laki-laki dan perempuan ini dikubur dalam satu lubang, maka jadikanlah antara keduanya, antara jenazah laki-laki dan perempuan, yaitu penghalang. Dijadikan yaitu penghalang, mungkin dicarikan papan untuk membatasi antara jenazah laki-laki dan perempuan tadi. Carikan papan yang lebar atau sesuatu yang lain. Intinya antara mayat laki-laki dan perempuan tadi itu dibatasi. Dan tempatkanlah jenazah laki-laki itu di depannya jenazah perempuan. Nah, ini adalah mengambil ibarat ketika orang itu masih hidup. Kalau mungkin kok ada orang laki-laki dan perempuan berjalan bersama-sama, mungkin ada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan berjalan bersama-sama, maka ini nanti orang laki-laki itu berjalan di depan. Nah, begitu juga di dalam masalah kehidupan di dunia ini, laki-laki ada sebagai apa? Sebagai pemimpin dari kaum wanita. Makanya ketika sudah meninggal kok terjadi hal yang seperti itu, mayat laki tadi itu ditaruh di depannya mayat perempuan. Wala yudfanu lan ora kena den pendem. Wala yudfanu lan ora kena den pendem sapa kafir mayat wong kafir. Sapa kafir mayat wong kafir fi makbaratil muslimina ing dalam kuburane pira-pira wong Islam. Fi makbaratil muslimina ing dalam kuburane pira-pira wong Islam. Wala muslimun lan ora kena den pendem sapa mayite wong kang Islam. Wala muslimun lan ora kena den pendem sapa mayite wong kang Islam fi makbaratil kufari ing dalam kuburane pira-pira wong kafir. Ya. Terusnya ya, tidak boleh bagi kita kaum muslimin mengubur jenazahnya orang kafir di pemakaman orang Islam. Jadi orang kafir itu tidak boleh dikubur di pemakaman orang Islam. Pemakaman yang mana di situ orang Islam yang meninggal dimakamkan di situ. Itu tidak boleh orang kafir dikubur di situ. Dan begitu sebaliknya, mayatnya orang muslim itu tidak boleh dikubur di pemakaman orang-orang kafir. Nah, waman utai sapane wong iku mati sapa man. Waman utai sapane iku mati sapa man fil bari ing dalem segara walam yakun lan ora ana. Walam yakunan ora ana sapa man. Walam yakunan ora ana sapa man iku biqurbi sahilin. Iku biqurbi sahilin ing dalem pareke gigire segara, mesti pantai ya. Iku biqurbi sahilin ing dalem pareke pinggire segara mesti apa pantai. Fal ola mangka utahe kang luwih utama. Iku ayu ja'ala ing ento den dadekake sapa man. Baina lauhaini indem antarane papan loro. Baina lauhaini indem antarane papan loro waya kolan den cemplungake sapa man. Waya kolan den cemplungake sapa man fil bari ing dalem segara.
fil bari indam segara li ana kana temestune man iku rubama waqa'a terkadang tumiba sapa man ila sahilin maring pinggir segara faida fan mongko den pendem sapa man wa ing kana lan namun ana sapa alus sahili wong kang ali pinggir segara wong kang ahli pinggir segara iku kufaran pira-pira wong kafir ulkiya mongko den cemplungake sapa man fil bahri ing dalam segara. Nah, sekarang kalau ada orang meninggal, dia itu meninggalnya di tengah laut, di tengah samudra, yang mana jauh dari pantai, yang mana tempatnya itu jauh dari pantai. Maka yang lebih utama yaitu mayat tersebut ditaruh di antara dua papan, dicarikan papan dua, terus mayatnya itu di atas, ditaruh di atasnya. Kemudian mayat tersebut dilemparkan ke laut. Nah, terkadang kalau kita melakukan hal tersebut itu nanti lama kelamaan mayat akan berjalan menuju pantai. Maka kalau sampai di pantai itu terkadang dikubur oleh orang-orang Islam yang di sekitar pantai tersebut. Jadi intinya kalau ada orang meninggal di tengah laut jauh dari pantai, itu sikap kita bagaimana, itu kita mencari dua papan, mayat itu kita taruh di atasnya, kita ikat, lantas kita jeburkan di laut. Tujuannya apa? Supaya itu nanti bisa ke pantai. Mayat tersebut bisa ke pantai yang akhirnya bisa ditemukan oleh kaum muslimin yang ada di sekitar pantai tersebut yang mau merawat jenazah tersebut. Nah, sekarang kalau kita mempunyai prasangka bahwasanya pantai yang dekat dengan tempat meninggalnya orang yang meninggal di tengah samudra itu, pantainya itu kebanyakan penghuninya adalah orang-orang kafir. Ini nanti kalau kita model seperti itu, ditakutkan nanti akan jatuh ke tangan orang-orang kafir, jenazah orang muslim tadi. Maka bagaimana sikap kita, yaitu kita jeburkan jenazah tersebut ke laut dengan kita balui, kita kasih beban supaya bisa tenggelam ke dasar laut. Itu kalau memang kita mempunyai dugaan bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar pantai ini adalah orang-orang kafir. Mungkin itu saja. Ini tinggal dikit sih sekalian. Waqala lan dewa sapa Syafi'iyatu ulama madhab Syafi'i. Kalau dikatakan Syafi'iyah itu adalah ulama-ulama madhab Syafi'i. Ulama-ulama madhab Syafi'i yang berkata, termasuk mujtahid fatwa, mujtahid mutlak dan lain sebagainya, atau ashabul wujuh. Tapi kalau Syafi'iyun itu adalah yang dimaksud yang berkata itu adalah Imam Syafi'i itu sendiri. Kalau Syafi'iyah yang berkata adalah ulama-ulama madhab Syafi'i. Waqalan dewa sapa Syafi'iyatu ulama madhab Syafi'i yang haram. Yang haram apa naklul mayiti mindah mayit. Apa naklul mayiti mindah mayit qabla dafni indam sadurunge mendem mayit. Ila baladin maring negara angkara kang meneh.
Liudafana supaya den pendem sapa mayit fi inden balad akhor. Wa ilam yataghayyar lan senajan durung owah sapa mayit. 5 krana perkara fi kang iku tetep ing dalem minta akhiri dabni saking ngakhirake mendem mayit. Wa mena ta'riti lan saking mentokake. Lamina ta'riti lan saking mentokake lihat ki hormatihi maring rusak kemulyaane mayit. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah ini mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram memindah mayit sebelum dikuburkan dipindah ke tempat lain, dengan tujuan akan dikubur jenazah tersebut di tempat lain tadi. Ini hukumnya haram. Ini hukum aslinya itu haram. Semisal mungkin ada orang Blitar meninggal di Jakarta. Ini tidak boleh. Hukumnya haram untuk dipindah ke Blitar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dimakamkan di Blitar. Itu hukumnya haram. Jadi sebelum dikubur mayat itu tidak boleh dibawa ke tempat lain dengan tujuan angin dikubur di tempat lain tersebut. Walaupun tidak berubah jika dipindah dari Jakarta ke Blitar ini tidak berubah jenazahnya, tetap hukumnya haram. Nah, karena apa? Karena di situ ada unsur mengakhirkan penguburan mayit, makanya haram. Dan juga di situ ada unsur untuk melepaskan atau untuk merusak. Di situ ada unsur untuk merusak kehormatan mayit. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pengajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.